Jadi di sini kami ingin memahami dampak dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, Pak. Jadi terhadap lingkungannya, serta melihat bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa dampak jangka panjangnya tetap positif gitu. Lebih ke keberlanjutan perusahaan mengenai lingkungan gitu, Pak. Jadi intinya kami ingin mengetahui apakah produk dari perusahaan ini ramah lingkungan atau tidak, dan bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa hal itu berlangsung baik dalam jangka waktu yang lama, begitu, Pak. Ya. Boleh. Ya. Eh, Mau dari mana dulu mulainya? ya. Ya, jadi Great Giant Food atau ada Great Giant Pineapple nanti mungkin di dalamnya. Ini adalah sebuah unit bisnis ya di bawah Gunung Sewu Group gitu. Di mana Great Giant Food ini punya beberapa unit bisnis di bawahnya. Ada Great Giant Pineapple, ini yang core bisnisnya memang ada di nanas gitu ya. Hampir semua produknya diekspor ke luar negeri. Ada 65 negara yang menjadi tujuan ekspor sekarang ini. Nah, terus kemudian yang kedua di bawah Great Giant Food ini juga ada Great Giant Livestock gitu ya. Di mana Great Giant Livestock ini core bisnisnya adalah peternakan sapi. Ada dua ya, untuk penggemukan dan juga untuk dairy atau susu. Terus kemudian ada lagi Sewu Segar Nusantara, ini yang punya merek Sunpride gitu ya. Jadi memang mereka memposisikan sebagai distributor gitu ya dari produk-produknya GGP. Terus kemudian ada Rejuk dan juga yang lain-lain gitu ya. Nah, ini produk-produknya apa dari GGF gitu ya. Ada Sunpride itu yang produknya nanas, pisang, jambu dan lain-lain lah untuk buah-buahan fresh gitu ya. Terus kemudian ada Sunpride Light ini yang keripik pisang, terus kemudian ada Honton, ada Mas Jaya Agro ya, Incak Kodok gitu ya. Terus kemudian ada Duta dan lain-lain seperti itu. Nah, ini juga tadi menjawab pertanyaan pertama gitu ya, bahwa ini adalah pola bisnis sirkular yang dilakukan oleh Giant Food gitu ya. Dari kebun gitu ya, itu ada tanaman nanas, pisang, terus kemudian jambu, ada singkong dan lain-lain lah, gitu ya, cukup banyak. Nah, kemudian produk-produk ini ada yang dijual segar, gitu ya, langsung ke pasar, seperti misalnya pisang, terus kemudian ada jambu, ada nanas fresh dan lain-lain. Ya. Tapi ada juga yang masuk ke pabrik, ya, menjadi menjadi produk-produk olahan. Contohnya adalah nanas kaleng, gitu ya. Terus kemudian ada tapioka dari singkong, terus kemudian ada bromelain enzim dari bonggol nanas dan lain-lain seperti itu. Nah, dari pabrik ini menghasilkan limbah, gitu ya, menghasilkan limbah. Ada yang namanya kulit nanas karena di GGP ini lumayan cukup banyak gitu ya, sehari bisa memproduksi sekitar 2.500 ton nanas segar. Nah, ini kalau dihitung limbah padatnya atau kulitnya itu sekitar 10%, maka lumayan cukup banyak gitu ya. Nah, limbahnya dikemanakan gitu ya. Limbah kulit nanas ditambah dengan limbahnya dari pabrik tapioka, ini 100% diserap oleh ternakan. Ya. Jadi dimanfaatkan untuk pakan ternak, terus kemudian dari pakan ternak ini dikonsumsi oleh sapi dan sapi perah dan juga sapi potong untuk menghasilkan daging, susu dan lain-lain. Ada juga eksesnya yaitu berupa kotoran sapi gitu ya, limbah kotoran. Nah, limbah kotoran ini yang kemudian dimanfaatkan di pabrik kompos gitu ya, untuk
dibuat kompos, terus kemudian ada vermikompos, ya kompos cacing dan juga beberapa produk lain. Nah, terus kemudian ada limbah-limbah yang lain yang langsung dari pabrik gitu ya. Eh, Contohnya adalah ampas propelin, terus kemudian eh, batok kelapa dan juga produk-produk lain gitu ya, sampah-sampah yang dari kebun itu semuanya ditarik ke kompos gitu ya. Di sana ada biochar namanya gitu ya. Nah, biochar ini nanti akan menjadi campuran kompos untuk dijadikan kompos premium. Nanti komposnya masuk ke kebun lagi untuk dijadikan bahan penyubur tanah. Nah, untuk limbah cairnya, limbah cair semuanya nanti akan diabsorb atau dimanfaatkan untuk biogas. Ya. Nah, biogas kemudian menghasilkan energi, itu dimanfaatkan untuk pemanas boiler di Uja dan juga sisanya nanti dimanfaatkan untuk energi di pembangkit listrik. Gitu ya. Nah, baru kemudian limbahnya nanti masuk ke IPAL nanti di treatment, masuk baku mutu, sisanya nanti akan digunakan untuk limbah cair seperti itu. Nah, itu pola pola sirkulernya. Ya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa ke depan ini akan sustainable seperti itu ya. Jadi pola-pola yang tadi itu bisa berlanjut ke depan. Ada 4 pilar yang menjadi pilarnya sustainability ya. Yang pertama adalah terkait dengan climate resilience ya. Yang kedua ada regenerative agriculture, ada circularity dan juga community. Nah, di climate GGP memastikan bahwa GGP akan berupaya sekuat tenaga lah untuk menghindari kerusakan-kerusakan lingkungan atau dampak-dampak buruk dari bisnis terhadap lingkungan. Salah satunya adalah efek dari pemanasan global dari emisi karbon yang ditimbulkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua regenerative agriculture, perusahaan juga punya komitmen untuk memastikan sumber daya alam yang digunakan ini tetap lestari, gitu ya. Terus kemudian kualitasnya juga baik, gitu ya, sehingga kemudian bisa digunakan untuk generasi berikutnya. Terus kemudian di circularity ini juga tadi bahwa pola-pola circular yang dilakukan tidak hanya sekedar zero waste ke landfill, tapi juga bagaimana bisa menghasilkan value gitu ya atau nilai tambah seperti itu. Nah, di community perusahaan ingin memastikan bahwa keberadaan perusahaan ini juga berdampak positif terhadap masyarakat dan juga kehidupan-kehidupan lain yang ada di sekitar perusahaan. Gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi di climate resilience ini perusahaan mencoba melakukan upaya-upaya gitu yang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon gitu ya atau dampak-dampak dari operasional gitu ya dengan cara menyeimbangkan gitu ya inisiatif-inisiatif yang di internal dan juga offsetting gitu. Nah, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Ini karena perusahaan sudah menghitung emisi karbonnya, maka perusahaan mencoba nge-tracking itu dari 3 scope ini. Nah, ini contoh bagaimana perusahaan untuk tadi memanfaatkan limbah untuk energi gitu ya. Sehingga kemudian dengan pemanfaatan limbah untuk energi ini kami dari GGP bisa mengurangi emisi karbon cukup besar, terus kemudian mengurangi penggunaan batu bara, mengurangi uh, apa uh, penggunaan HFO dan lain-lain seperti itu. Nah, di regenerative agriculture fokusnya di 4 aspek ini ya, ada biodiversity, ada soil sustainability, ada water availability, sama climate. Di biodiversity ini bagaimana perusahaan memastikan bahwa sumber daya alam seperti tanaman, binatang dan lain-lain ini bisa terjaga dengan baik gitu ya.
Terus kemudian perusahaan juga tidak melakukan kerusakan atau efek buruk terhadap adanya keanekaragaman hayati yang ada di perusahaan. Jadi soal sustainability juga sama gitu ya. Perusahaan punya komitmen untuk tetap menjaga kualitas lahan dan tanah gitu ya supaya bisa memberikan efek baik terhadap produktivitas dan juga kualitas. Di water gitu ya sama gitu ya, perusahaan punya komitmen untuk menjaga bagaimana keberlanjutan sumber daya air ini bisa terus dilakukan sehingga bisa bermanfaat untuk keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan di sustainable farming, perusahaan juga secara aktif gitu ya untuk menjaga aspek-aspek yang tadi gitu ya, baik biomass, terus kemudian bagaimana pola-pola rotasi untuk menjaga keberlanjutan lahan ini juga dilakukan. Ada bambu, ada LOB, terus kemudian ada pabrik kompos gitu ya, terus kemudian water reservoir juga untuk menampung air cukup banyak gitu ya. Ini untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya air yang ada. Terus kemudian precision agriculture juga ini sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Di mana kalau dulu gitu ya GGP ini melakukan misalnya pemupukan atau aplikasi bahan-bahan kimia itu sesuai dengan yang namanya SBT gitu ya atau standar budidaya tanaman. Jadi kalau misalnya sudah waktunya pupuk gitu ya, nggak tahu kondisinya seperti apa ya dipupuk sesuai dengan dosis rekomendasi seperti itu. Nah dengan adanya precision agriculture ini kita menggunakan drone, kita menggunakan NDVI, IoT dan lain-lain gitu ya untuk memetakan kira-kira tanaman ini butuh apa gitu ya. Sehingga kemudian kalau butuhnya misalnya pupuknya cuma sedikit gitu ya, kita kasih akan sedikit gitu. Tapi kalau memang butuhnya banyak ya kita akan kasih banyak seperti ini. Sehingga kemudian ini juga bisa mengurangi losses dan juga dampak-dampak lingkungan yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pola circularity gitu ya yang tadi dibahas ini lebih kompleks lagi gitu ya. Bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh perusahaan untuk terus memutar-mutar mengutilize atau menggunakan kembali gitu ya potensi-potensi limbah yang ada untuk dijadikan produk-produk baru seperti itu. Ini pola kolaborasi yang dilakukan untuk mengelola limbah ya, yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan community, dengan masyarakat. Jadi buah-buah yang tidak masuk ke pasar, ya, tidak bisa masuk ke pasar, itu nanti akan diserap oleh community ya, untuk menjadi produk-produk kayak keripik, kue, dan lain-lain. Nah, untuk produk-produk yang tidak bisa digunakan kembali, gitu ya, contohnya adalah pisang-pisang yang busuk, atau misalnya produk-produk koktail, itu nanti akan masuk ke peternakan mabot, ya, nanti akan digunakan untuk pakan ternak, pakan ikan, dan lain-lain seperti itu. Ini plastik juga sama, gitu ya. Kita kelola dengan baik sehingga kemudian tidak ada plastik-plastik yang dibuang ke landfill seperti itu. Jadi semuanya diutilize, ada yang jadi paving block, ada yang jadi plastik angle, ada yang jadi produk-produk lain seperti itu. Manfaatnya gitu ya. Jadi kami selalu mengukur kinerja-kinerja dari sustainability ya. Ada yang ke lingkungan misalnya terkait dengan pengurangan emisi, pengurangan food loss, pengurangan limbah dan lain-lain gitu ya. Terus dampak terhadap sosial, berapa orang yang bisa bekerja, UMKM, berapa kelompok, berapa penghasilannya, terus kemudian diperbaikan gizi juga sama gitu ya, berapa orang yang mendapatkan manfaat, berapa pertumbuhan misalnya anak stunting gitu ya, terus kemudian berapa orang yang berkurang kesakitannya karena adanya program-program kesehatan dan lain-lain seperti itu. Ya, ini di bidang ekonomi, ya, pendapatan UMKM, nilai tambah yang diciptakan dari sirkular ekonomi, ini semuanya dihitung. Ya, gitu. Nah itu mungkin ya untuk ininya pengantarnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang sudah dijabarkan.
Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, jadi dalam menerapkan keberlanjutan ini pada perusahaan, apakah ada program khusus atau kolaborasi terhadap pihak eksternal yang dilibatkan dalam upaya tanggung jawab lingkungan perusahaan PT Great Giant Food? Terima kasih, Pak. Ya, kolaborasi itu pasti harus ada gitu ya. Contohnya tadi misalnya untuk membangun circular ekonomi itu pasti salah satunya adalah dengan kampus gitu ya, untuk penelitian, untuk apa pengkajian, misalnya eh, limbah ini bisa dijadikan apa gitu ya. Terus kemudian di masyarakat juga sama, potensi ini bisa dimanfaatkan untuk apa seperti itu. Terus kemudian yang kedua dengan NGO juga sama ya. Kita ada beberapa kolaborasi yang dilakukan dengan NGO, dengan LSM gitu ya. Ini untuk apa? Untuk membangun tadi masyarakat yang supaya mereka juga bisa berubah lebih cepat gitu. Makanya kenapa kita juga menggandeng beberapa NGO seperti itu. Nah, termasuk juga pada proses-proses kajian, ya. Misalnya pengukuran emisi, terus kemudian apa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian lingkungan itu juga banyak dilakukan dengan pihak apa ketiga ya. Contohnya adalah BRIN gitu ya, atau pihak-pihak apa pusat penelitian dan lain-lain seperti itu. Baik, Pak, di sini saya akan bertanya. Apa hambatan yang dirasakan oleh perusahaan ketika menerapkan peduli terhadap lingkungan sekitar akibat faktor limbah yang dihasilkan? Sebetulnya sih ya kalau hambatan nggak ada gitu ya. Lebih ke bagaimana pola-pola koordinasi yang dilakukan aja gitu ya. Jadi supaya sinerginya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Karena masyarakat juga apa eh, harus diajari gitu ya, harus diajari untuk terlibat misalnya tadi di peternakan maggot atau di pemanfaatan buah-buah yang sudah apa under spec seperti itu mesti diajari, tapi itu bukan hambatan lah gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya sebetulnya lebih ke bagaimana mensinergikan antara satu unit bisnis dengan unit bisnis yang lain ya. Misalnya di kebun gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan produksi supaya di pabrik nanti tidak terkendala terkait dengan proses produksinya gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya pabriknya berhenti gitu ya, maka nanti sapinya nggak bisa makan seperti itu. Ya. Terus kemudian nanti buah di kebun juga pasti akan numpuk, itu juga akan jadi sampah lagi. Nanti apalagi misalnya yang ke biogas, biogas juga nanti nggak ada, energi yang dihasilkan juga berkurang seperti itu. Lebih ke arah situ gitu ya. Jadi bagaimana mensinergikan antara satu lini, satu produksi itu dengan bagian produksi yang lain seperti itu. Baik Pak, izin bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana PT Great Giant Pineapple ini menerapkan sistem pangan regeneratif kepada mitra petani untuk melindungi dan memulihkan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan kualitas petaninya, Pak? Ya, gini, tadi seperti saya sampaikan gitu ya bahwa GCP ini juga melakukan kolaborasi dengan para petani gitu ya. Ada namanya pola kemitraan. Nah, di pola kemitraan itu petani-petani juga diajarkan bagaimana mengembangkan pola-pola bisnis atau apa teknik-teknik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ya. Contohnya misalnya untuk petani pisang gitu ya. Kan mereka juga punya potensi-potensi misalnya sampah-sampah dari kebun gitu ya. Terus kemudian peternakan dan lain-lain itu kita ajari juga mereka untuk mengolah limbah-limbah itu gitu ya, sehingga kemudian bisa digunakan untuk bahan organik di kebunnya seperti itu, sehingga kemudian tidak terlalu banyak tergantung dengan pupuk kimia. Nah, terus kemudian yang kedua gitu ya, bahwa si masyarakat juga ini kita edukasi gitu ya, bagaimana menjalankan pola-pola bisnis yang lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah mengurangi misalnya penggunaan bahan kimia gitu ya. Nah, kita di lapangan itu punya
program gitu ya, punya pendampingan untuk memanfaatkan misalnya potensi lokal gitu ya, dengan tanaman-tanaman yang ada atau bahan-bahan yang ada untuk proses pengendalian hama penyakit misalnya seperti itu. Sehingga kemudian harapannya nanti dengan pola-pola seperti ini petani juga bisa menghasilkan produk yang berkualitas sama seperti yang diproduksi oleh Great Giant Pineapple seperti itu ya. Begitu ya.